international school. Kita English based. Jadi di sekolah komunikasinya pakai bahasa Inggris, kalau enggak second language-nya itu Mandarin. Sejujurnya menurut aku harus bahasa ibu dulu sebenarnya. Bahasa Indonesia dong kan ya kan. Karena mau kamu tinggalnya di mana gitu, Indonesia kan. Kalau pengen jadi guru itu adalah hal yang menurut aku menurut aku adalah hal yang mudah dan tak mudah. Jadi dia di gray area. Kenapa di gray area? Karena sekali lagi kalian akan bertanggung jawab atas ratusan anak, tapi di saat yang bersamaan, di saat mereka sukses, kalian akan bahagia. Halo Sobat YBHK, kembali lagi di podcast Sukses bersama YBHK. Kembali lagi bersama host paling ganteng, paling kece, paling di YBHK, yaitu Jeva Natanio. Halo Kak. Halo. Ya aku udah gak sendirian nih, di sini ada kakak cantik ya. Asik. Kita akan membahas seputar pekerjaan, kehidupan, dan juga tentang sekolah kakak nih. Oke. Apakah kakak bersiap? Oke, siap. Sedia dong. Bersedia ya? Oke, siap. Halo Kak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Saya Florencia saya alumni Tarsisius 1, lulus tahun 2013. Lulus tahun 2013. Oke. Aku berarti panggilnya Kak Floren ya? Iya, boleh. Oke. Kak Floren lulus tahun 2013 di Tarsisius 1. Kenapa gak di Tarsisius 2? Ya karena Tarsisius 1 samping rumah saya tuh. Oh gitu, iya. Kalau rumah saya deket Tarsi 2 mungkin lulusan Tarsi 2 kali. Iya, tapi emang SMP-nya juga di Tarsisius 1? Saya dari TK di Tarsi 1. Serius? Ya ampun. Besti dong kita dong. Dari TK, SD, SMP, SMA. TK, SD, SMA. Playgroup juga gak? Oh gak masuk playgroup. Oh gak masuk playgroup. Tapi kalau Tarsi 1 punya universitas, kayaknya masuk Tarsi 1. Tarsi 1 juga ya. Tarsi 1 juga. Nah aku kebetulan, aku tuh dari playgroup sampai SMA. Oh oke. Ternyata kita satu jalan. Iya satu jalan, kita memang satu jalan nih. Keren ya. Akhirnya loh. Karena biasanya rata-rata narasumber di sini tuh gak ada yang dari TK. Oh. Ada tadi yang sebelumnya nih dari SMP okay. Sampai SMA. Gimana perasaannya sekolah di Tarsisius 1? Seru nggak? Kebanyakan seru lah. Nggak mungkin nggak ada yang nggak seru kan. Setiap sekolah pasti ada lah yang serunya ada. Lanjut bekerja? Iyalah, of course. Universitas dulu tuh kuliah juga kan? Kuliahnya apa? Kuliahnya di UMN sebenarnya. UMN. Jadi Universitas Multimedia Nusantara. Yang di Serpong. Oke. Itu ambil PR, komunikasi. Komunikasi, PR. Oke. Sama kemarin kan aku jadi guru. Jadi harus ambil PGSD. PGSD itu apa Kak? Karena guru SD, jadi kayak kuliah untuk jadi guru SD gitu. Oh ada kuliahnya juga. Jadi kan belajar segala macam tentang pendidikan lah, kuliah pendidikan. Kuliah pendidikan anak SD gitu maksudnya. Tapi berarti pekerjaannya sekarang sebagai guru. Guru SD. Guru SD. Udah pernah jadi guru apa aja Kak? Guru seni budaya doang sih. Seni budaya, menggambar, terus ya perkenalan budaya biasalah. Mata pelajarannya? Mata pelajaran itu. Oh itu. Menggambar, melukis, terus apa ya? Kalian pernah gak sih dikasih tugas membatik gitu? Dulu gambar pernah. Nah ya. itu. Oh itu. Iya. Ngerjain anak-anak suka. Dari tahun berapa Kak? 2019, masih baru sebenarnya. Oh iya. Oh berarti kuliahnya sampai sarjana juga? Karena udah di S1 jadi tinggal lanjutan aja waktu itu. Tinggal ambil PGSD sebagai extend lah. Iya. Tapi emang PGSD itu harus ya? Harus untuk jadi guru SD sih. Karena dia ada kan selain kuliah waktu itu ada tugas-tugas yang harus dilakuin juga kan. Jadi selama dapat itu untuk ngelanjutin sebagai officialnya dah gitu. Kalau sebagai official guru at least harus ada itu. Sertifikasi segala macam gitu. Iya. Oke. Berarti itu emang semua guru-guru SD emang harus melalui proses itu juga ya? Betul. Mau sekolah dimanapun mau juga. Sekolah dimanapun. Nah kalau kakak sekarang ini berarti di sekolah mana Kak? Aku di
SD Westin International School. Oh gitu. Oke. Itu internasional ya? Internasional. Kita English based. Jadi di sekolah komunikasi pakai bahasa Inggris. Kalau enggak second language-nya itu Mandarin. Cuma kan aku nggak bisa bahasa Mandarin. Iya, okay. Jadi pakai bahasa Inggris. Berarti rata-rata tuh anak-anak yang belajar di sana itu bule semua atau? Oh enggak. Kebanyakan ya lokal juga. Lokal. Tapi pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Kita karena English based. Secara conversation di daily juga pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Berarti kakak sehari-hari di sekolah itu internasional, maksudnya pakai bahasa Inggris ya? Iya betul. Wow. Tapi di situ ada anak-anak bule atau yang pakai bahasa Mandarin juga nggak? Karena kebanyakan mereka, let's say Cindo ya, jadi mereka kebanyakan ngomong bahasa Inggris dan Mandarin. Tapi kalau misalnya mereka mulai ngomong bahasa Mandarin ya aku gak ikutan karena gak ngerti kan. Cuma banyakan bahasa Inggris. Dan kebanyakan dari mereka itu emang lebih ngerti bahasa Inggris daripada bahasa Indo. Mandarin. Daripada bahasa Indo juga? Ada beberapa anak tuh yang bahasa Indonesianya gak bisa sama sekali. Wow. Jadi saking biasanya di bahasa Inggrisnya kadang-kadang vocab bahasa Indonesia mereka tuh dikit gitu. Kayak kadang-kadang kalau diajak ngomong bahasa Indonesia mereka mikir dulu. Oh maksudnya ini baru mereka bales. Tapi balesnya pun pakai bahasa Inggris. Jadi kayak iya gitu. Tapi aku gimana ya? Aku kita nggak apa-apa ya. Kita ngobrolnya lebih yang kayak santai dan gak yang kayak kaku banget ya. Tapi sebenarnya kakak setuju nggak sih sebagai guru Indonesia ya? Guru Indonesia yang belajarnya tuh maksudnya totally bisa dibilang totally itu bahasa Inggris gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Cuma kan sekali lagi kalau misal dari kecil anak-anaknya terlalu dikasih ini Inggris gini. Tapi bahasa Indonesia dan budaya Indonesianya masih kurang. Jadi sayang aja gitu. Sebenarnya nggak masalah. Cuma ya sayang aja. Itu kenapa pelajaran bahasa Indonesia tetap diadakan kan. Oh tetap diadakan. Tetap ada pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap ada dan sekarang kita ada pakai bahasa Indonesia juga. Dia kayak bahasa Indonesia tapi dia juga belajar soal budaya kita gitu. Oh gitu. Itu ada. Oke ya. Pertiwi, bahasa Indonesia Pertiwi. Oh Pertiwi. Ya, itu ada. Jadi dia bahasa Indonesia dan ngajarin moral, ngajarin pokoknya semua yang Indonesia banget itu ada di situ. Itu kenapa kita punya 2 bahasa Indonesia. Jadi secara mereka tahu budaya kita dari seni budaya, dia tahu bahasa Indonesia dan moral segala macam dari Pertiwi itu. Oke. Diajarin kok, tenang aja. Jadi nggak semua bahasa Inggris aja. Tapi kan rata-rata anak-anak di Indonesia ini mereka bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia ya. Iya betul. Bahasa Indonesia. Nah, aku bisa bahasa Inggris, tapi aku nggak yang kayak native speaker of course. Iya. Jadi kayak hanya sekedar lah, maksudnya nggak bisa sekedar juga sih, maksudnya nggak selancar itu gitu loh. Nah tapi kalau menurut persepsi kakak nih, lebih baik anak-anak generasi sekarang itu ya kayak yang kakak ajarin itu, mereka lebih dulu mengenal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Sejujurnya menurut aku harus bahasa ibu dulu sebenarnya. Bahasa Indonesia dong kan ya kan. Karena mau kamu tinggalnya di mana gitu. Indonesia kan. Cuma sekali lagi background keluarga. Ini kan kita gak bisa otak-atik nih. Ternyata mereka misalnya lebih banyak dari keluarga yang berbahasa daerah atau bahasa Inggris. Jadi mereka cuma ada di 2 bahasa ini, Inggris daerah sama Mandarin. Nah, masukin bahasa Indonesia gimana? Bingung kan? Jadi udah sih mau nggak mau ya mereka belajar di sekolah. Oh gitu. Iya sih benar. Jadi sih. Di saat kita punya background yang kayak gini dari parentsnya, mau nggak mau kita harus terima juga gitu. Iya juga sih ya benar ya. Ada sedikit susah bagian itu. Iya karena di satu sisi juga ya kita nggak punya hak juga untuk memaksakan itu kan. Karena kan setiap orang punya pilihan ya kayak. Ya kan kayak kamu dari kecil kan pasti diajarin bahasa Indonesia kan. Ngomong sama mama papa kamu bahasa Indonesia. Ya. Sementara mungkin orang-orang lain dari sekolah-sekolah lain, dari tempat-tempat lain, mereka dapatnya bahasa Inggris atau mungkin mereka dapatnya pakai bahasa daerah mereka atau gimana gitu. Jadi
Mungkin ya beda setiap sekolah, beda culture. Beda Jadi, culture ya. Itu juga yang bikin kaget. Dulu pas di Tarsi kan, ya kalian tau lah Tarsi gimana gitu. Saya kayak culture Tarsi gimana gitu, bahasa gini-gininya semuanya. Oh ini Tarsi punya gitu. Iya. Makanya pas aku ngajar di sekolah ini aku juga sedikit culture shock. Kenapa? Karena culture sekolah ini dan culture Tarsi dulu pas aku sekolah beda. Beda ternyata. Ya. Jadi ya sebisa mungkin itulah mau harus beradaptasi juga ya. Tapi berarti kakak sendiri, of course kalau kakak guru ya kakak lancar bahasa Inggris kan? Iya. Ya nggak mungkin itu enggak kan? Nah kakak belajar bahasa Inggris itu, tapi aku pengen tahu dong dari kakak tuh kalau bahasa Inggris yang kakak miliki sekarang itu, menurut kakak stepnya udah seberapa? Secara conversational aku udah oke lah gitu untuk converse bisa, untuk nulis juga udah bisa ya, standar lah, nggak senative atau di atas native enggak, cuma standar lah di bawah native dikit. Tapi artinya walaupun misalnya ada orang yang berbahasa Inggris ya, atau mungkin dia udah pakai kayak British accent gitu, kakak tetap maksudnya tetap bisa nangkep, nangkep dan juga bisa balik seperti kita ngobrol sekarang gini kan. Bisa. Nah itu belajarnya dari mana kak? Mungkin karena sampai dulu, bisa ke tahap itu ya. Dulu karena orang tua aku kali ya. Jadi walaupun mereka tetap ngomong dan ngajarin pakai bahasa Indonesia, dulu ada satu peraturan di rumah kalau aku nggak boleh nonton sinetron. Oh nggak boleh nonton sinetron? Nggak boleh sinetron atau nonton yang pokoknya yang lebih ke arah bahasa Indonesia gitu. Karena satu, bahasa Indonesia udah diomongin tiap hari katanya. Terus kok di rumah kan, kamu kan ngomong sama mama papa kan pakai bahasa Indonesia. Nonton yang lain aja, cari bahasa yang lain gitu. Jadi dari kecil udah dibiasain nonton, baca, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris ya. Itu sama papa sih, kalau mama enggak. Cuma kalau papa biasanya dulu nonton ini aja, nanti dikasih film bahasa Inggris. Nonton ini aja kasih film bahasa Inggris. Sama keluarga-keluarga dari keluarga besar juga banyak kan kayak gitu. Jadi bahasa Indonesia aku bisa, bahasa Inggris juga bisa gitu. Oh tapi selain dari nonton dari mana lagi kak? Nggak ada ngeles, nggak ada apa-apa. Cuma dari nonton aja? Sama belajar di sekolah. Udah. Wow. Gitu. Jadi, tapi kakak juga maksudnya belajarnya juga sambil kakak sebutin kan, sambil kakak ngomong. Iyalah, nggak mungkin baca doang gitu kan. Iya nggak mungkin baca doang kan. Tapi sambil kayak nulis-nulis gitu nggak kadang? Iya nulis ada lah. Untuk kayak ini aku ada kosakata baru aku catat gitu-gitu. Dulu papa ngajarinnya dikasih novel bahasa Inggris nih. Kamu stabilo atau garis bawah kata-kata yang kamu nggak ngerti, nanti kamu cari di kamus. Itu artinya apa? Gitu. Jadi novel, makanya novelku banyak yang coretan dulu. Cuma udah mata kok semua itu. Keren. Berarti hampir satu buku novel itu ada stabilonya ya. Ada coretan. Jadi dulu kalau orang mau pinjem novel aku kayaknya gak ada yang mau pinjem juga ya. Udah berantakan. Udah berantakan semua ya. Cuma udah gak ini sih. Cuma untuk sampai level itu ya kerja keras lah. Gak mungkin kan langsung tiba-tiba bisa gitu. Iya sih bener sih. Tapi kalau menurut kakak sendiri, jadi profesi guru itu bakal ada gak sih untuk kedepannya? Akan terus ada sih. Akan terus ada. Karena mau gimana pun kamu butuh pendidikan formal kan. Untuk apapun itu kamu butuh pendidikan formal setidaknya. Kayak orang tuamu gak akan selalu di rumah untuk ngajarin kamu hal ini itu. Jadi sekolah dan guru itu pasti akan selalu ada. Akan selalu ada. Berarti kakak kalau jadi guru artinya kita, contohnya ya kalau misalnya kita menjadi guru artinya kita memberikan ilmu kepada murid-murid. Betul. Ya kan? Nah, artinya guru itu setiap hari belajar dong? Iyalah. Jadi muridnya belajar, gurunya juga belajar. Gurunya juga belajar kan? Betul. Nah, kalau kakak sendiri dalam sehari itu bisa berapa jam ngeluangin waktu untuk belajar? Kan kalau misalnya dibikin secara schedule ya. Schedule itu kan kita guru ngajar dari jam 7 itu udah mulai kan, jam 7 sampai jam taruhlah kalau anak SD jam 12. Setelah itu kita akan nge-review hal-hal yang misalnya anak-anak bikin. Kalau aku kan gambar segala macem. Itu review itu kurang lebih ya nilai gitu-gitu ya 2 jaman lah. 2 jam tergantung berapa kelas yang hari itu ngumpul.
ya setelah itu sampai malam kita buka-buka aja buku baca gitu. Kalau misalnya ada yang misalnya besok nih mau bawain materi apa, ya mau nggak mau harus baca. Ya kan harus belajar lagi, harus ngulang lagi walaupun dulu kita udah pernah belajar. Oh, harus tetap diulang ya. Karena kan kita harus refresh. Kalau enggak gimana? Kalau enggak lupa dong nanti. Iya benar. Lagi ngomong depan anak murid terus diem. Lupa lah, gimana kan nggak mungkin. Jadi harus refresh. Sebelum ngajar juga kan ada yang namanya RPP, rencana pembelajaran, hari itu mau ngajarin apa aja. Jadi harus dicek dulu, baca lagi ulang, baru nanti bawa ke sana gitu. Lagi istirahat juga kadang-kadang buka aja. Masih buka ya. Sambil makan buka. Tanya guru-guru kamu pasti gitu. Kerjaan mereka pasti gitu. Nggak beda jauh pasti. Iya. Tapi kalau kakak sendiri nih ya, gimana perasaannya setelah menjadi guru? Jadi gini, dulu sebelum jadi guru aku kerja di agency. Agency apa PR. Jadi kita kayak marketing agency gitu lah, strategis. Jadi untuk apa nih? Untuk kayak properti atau apa? Bukan. Jadi kita kayak apa? Misalnya bikin campaign atau bikin press conference gitu-gitu. Aku kerja. Berarti ini dong, apa namanya? Entertainment dong. Bukan juga. Jadi kita strategis ya di belakang campaign itu. Misalnya kayak kita bikin iklan ini gini gitu. Pokoknya lebih ke arah behind the scenes marketingnya lah. Gitu. Okay. Nah, dulu aku kerja di situ. Cuma kan kerjaan di situ kan kebanyakan duduk di depan komputer ngetik, terus itu meeting gitu. Nah, ternyata aku ngerasa aku gak cocok sama pekerjaan itu. Dan aku abis itu mikir kayaknya harus out nih gitu, nggak kuat gitu. Jadi apa yang aku pelajari sebelumnya di kampus, ternyata saat aku apply ke dunia nyata dan bekerja, itu berat banget. Waktu itu aku ngerasa kayak gitu, karena ternyata aku bukan tipe yang cocok untuk kerja di depan laptop gitu ya. Ternyata bukan tipe yang seperti itu. Sejak saat itu aku nyari tuh kerjaan baru. Aku waktu itu apply buat apa aja. Bener-bener buat apa aja, kayak yang penting gue kabur gitu dari ini. Yang penting kabur dari situ ya. Yang penting kabur dari ini gitu. Aku apply apa aja. Yang kakak pelajaran di kampus untuk yang kakak kerja itu kepake semua nggak? Kepake semua, memang kepake semua. Tapi ternyata emang nggak cocok aja gitu cara bekerjanya. Aku kira memang karena kakak ada sedikit bingung atau. Enggak. Maksudnya itu kepake semua. Karena emang ya mau nggak mau emang itu semua bener-bener yang boleh dipelajari di kampus sama yang di kita lakuin kan ada itunya kan, ada kayak ini harus pakai ini harus pakai ini gitu, kayak cocok tapi ternyata emang nggak cocok di akunya. Di dalam dunia itu gitu. Jadi waktu itu aku apply buat apa aja. Terus tiba-tiba ada satu sekolahan. Jadi aku dulu apply buat TK sebenarnya. Ada satu sekolahan yang ngehubungin, tolong dong mau interview nggak gitu. Oh ya udah boleh, bisa interview kapan? Ngehubungin kakak dari aku apply itu. Jadi aku apply secara online kan, kayak udahlah cari aja apa gitu. Salah satunya tiba-tiba nelpon gitu kayak. Nah, dan itu sekolah Westin ini, dia nelpon. Ayo kita ada schedule buat interview nih gini. Oh ya udah boleh. Interview, ternyata mereka butuh guru SD waktu itu. Oh ya udah. Akhirnya nggak berapa lama ternyata aku di approve. Masuklah aku jadi guru SD di situ. Sejak saat itu aku ngerasa kayak pas dari hari pertama ngajar itu aku ngerasa lebih seneng. Kenapa? Karena ternyata banyak bergerak ya kan, apalagi sama anak bocah kan mereka berlarian tuh. Jadi kita harus kayak ayo duduk gitu atau gimana gitu. Pokoknya lebih dinamis daripada duduk doang di depan kayak komputer ngerjain sesuatu, angkat telepon gitu, dan itu lebih dinamis. Jadi aku lebih happy gitu. Jadi nggak stres lah. Anak-anak juga kan lucu kan, kecil gitu kan, mereka lari-lari gemes gitu. Masih apa ya kalau kita bilang ya, aku bilang tuh mereka masih punya banyak, there's a lot of love yang mereka mau kasih ke orang, tapi mereka nggak tahu mau kasih ke siapa, jadi mereka kasih ke gurunya gitu kan gemes banget ya ampun. Tiba-tiba pernah nggak sih datang anak kecil gitu, tiba-tiba dikasih permen kecil aja gitu, Miss buat Miss, seneng tahu rasanya itu bener-bener kayak ya ampun gitu. Karena gimana ya cintanya tuh natural banget ya. Tapi memang berarti udah nyamannya ngajar anak SD ya? Sebenarnya dua-duanya nyaman sih, cuma karena emang mungkin anak SD lebih
gemes daripada anak SMA gitu ya. Iya. Tapi emang iya sih, aku kalau jadi guru sih, karena apa ya yang aku tangkap juga jadi guru. Iya. Soalnya kalau misalnya anak SD kan pulang lebih cepat ya. Mohon maaf, iya juga. Iya kan? Jadi waktu bekerjanya bisa lebih singkat. Kalau di tempat aku enggak sih. Jadi enggak. Pulangnya tetap pulang sesuai. Berarti sama semua dari SD sampai SMA gurunya sama pulangnya? Betul. Cuma jam berapa Kak? Jam 3. Jam 3. Cuma kan tetap aja maksudnya kayak kita masih ada waktu spare untuk istirahat, untuk belajar tapi lagi, kadang kan kalau istirahat kan gak banyak. Iya ya paling cuma kayak 15 menit. Selesai gitu udah selesai. Iya udah selesai. Cuma kan. Iya. Kalau misalnya dipikir soal waktu di sekolah juga sebenarnya lebih enak pas lagi sekolah ya kerjanya. Kenapa? Karena nyampe di rumah kan emang waktu khusus buat istirahat aja. Udah mau pegang apa-apa kalau di rumah. Oh iya. Kalau udah selesaiin semuanya di sekolah, tek taruh udah pulang. Gitu loh. Iya sih benar. Walaupun pulangnya jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 kan masih ada waktu buat istirahat. Oh iya benar. Jadi kalau masalah pulang nggak gitu masalahin. Gitu. Nggak masalah ya. Tapi toh juga jam 3 juga lebih cepet daripada pekerjaan kantor gitu-gitu ya. Kerja kantor kalian pulang jam berapa? Jam masih sorean lah ya kan. Masih sore ya. Sorean. Kadang juga ada yang malam juga kan. Ada lembur kan. Jadi pas aku bandingin kalau menurut aku ya, kalau aku bandingin sama dulu aku kerja sama sekarang, aku bisa bilang aku lebih seneng kerja sekarang. Ya. Menurut kakak udah puas nggak sama pekerjaan yang kakak hadapi sekarang? Sebenarnya cukup puas sih, kayak ya udah gitu. Ini kan kadang-kadang ada orang yang punya ambisi lebih tinggi daripada orang. Ya banyak banget ya. Nah aku enggak, aku adalah orang yang pengen kayak ya udahlah gitu. Kalau nikmatin aja lah gitu ya. Gitu. Ya, aku enggak yang ambis kayak kita harus ke sini gitu enggak. Iya. Tapi kakak sendiri udah ada kepikiran untuk mencari pasangan apa belum di umur segini? Belum. Hah? Belum. Tapi rata-rata nih umur 25 tuh pada udah nikah. Nah iya Pak. Itu lucunya kemarin tuh banyak banget yang minta di IG tuh teman-teman aku tuh udah pada gendong bayi ya. Iya. Aku masih gendong kucing gimana? Gendong kucing ya. Aku tuh kemarin juga sempat kepikiran kayak apa harus nyari gitu. Cuma di saat ini tuh aku masih mikir masih banyak prioritas lain yang harus aku kerjain. Gitu karena sekali lagi aku anak cewek pertama dan aku punya adik 3 gitu. Adikku 3 dan orang tua aku di Manado. Jadi aku masih kayak adik semua di sini Kak? Enggak, 1 ikut papa mama di Manado. Oh 2 di sini. 2 di sini. Jadi aku masih mikir prioritasku tuh masih lebih banyak untuk dikerjain daripada untuk nyari pasangan atau ya gitulah, ngerti gak sih? Karena orang tuh punya list prioritas kan. Iya benar. Sementara prioritasku keluarga aku di atas gitu. Jadi terus keluarga, pekerjaan baru yang lain-lainnya lah di bawah. Tapi apa yang maksudnya dengan kakak yang bilang tadi prioritas keluarga, emang kakak mau apa sih target kakak untuk keluarga? Ya setidaknya sampai mereka semua sampai adik-adikku punya pekerjaan yang oke gitu. Baru aku kayak mungkin mikirin aku nanti gitu. Oh berarti kakak mensupport dulu adik-adik support dulu ya. Aku support mereka dulu, baru abis itu akunya gampang lah gitu. Oh gitu. Kak Floren, makasih banyak ya. Udah mau seru-seruan di podcast Sukses Bersama YBHK. Mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak muda sekarang yang mau menjadi guru juga, khususnya untuk di sekolah internasional mungkin. Sebenarnya serius coba jadi guru karena satu jadi guru itu menyenangkan kok sebenarnya. Sejujurnya menyenangkan dan tidak seserem mungkin orang-orang kayak mikir jadi guru harus galak kali atau gimana. Enggak kok. Kalau kalian ketemu guru kalian yang galak mungkin emang pembawaan dia kayak gitu. Banyak kok guru yang baik juga. Jadi kalau misalkan pengen jadi guru sebenarnya seru karena stres kalian tuh nggak akan berlangsung lama. Oke. Di saat kalian lagi stres ngerjain sesuatu tiba-tiba ada aja anak yang datang lucu-lucu gitu. Stres kalian hilang. Habis itu stres lagi. Cuma nggak apa-apa. Nggak, cuma kalau pengen jadi guru itu adalah hal yang menurut aku menurut aku adalah hal yang mudah dan tak mudah. Jadi dia di gray area. Iya. Kenapa di gray area? Karena sekali lagi kalian akan bertanggung jawab atas ratusan anak. Tapi di saat yang bersamaan, di saat mereka sukses, kalian akan bahagia. Iya benar. Karena kemarin pun lagi lulusan SMP, SD, SMP, SMA aja kadang-kadang guru ikutan nangis. Kenapa? Karena akhirnya anak gue lulus gitu. Iya gitu. Sih. Jadi
worth the pain lah. Jadi kalian capek tapi worth it, nggak itu. Tapi pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia loh teman-teman. Karena guru itu ngajarnya nggak cuma 1-2 anak ya. Betul. Banyak anak, ratusan anak ya. Ratusan, jadi tergantung kamu ngajar dari kapan. Artinya adalah guru itu tanggung jawabnya juga besar untuk anak-anaknya yang ada di sekolah. Kalau misalnya ada apa-apa sama anak-anaknya di sekolah, itu kan juga jadi tanggung jawab guru ya. Bener gak sih? Bener. Ya jadi ya harus sopan ya sama guru juga, harus pokoknya saling menghormati aja gitu. Karena mungkin ya kita tahu lah maksudnya anak-anak kayak gimana kan. Maksudnya jangan sampai kelewatan batas juga. Kita harus ada rasa terima kasih juga sama guru. Terima kasih Kak Floren ya untuk waktunya di podcast Sukses Bersama YBHK. Semoga kita bisa bertemu kembali. Thank you teman-teman semua untuk yang sudah nonton video ini sampai akhir. Aku seneng banget kalian bisa nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel YBHK. Kenapa? Karena akan banyak podcast-podcast yang inspiratif dan juga banyak tontonan-tontonan seru lainnya, obrolan-obrolan yang pastinya kalian dapatkan hanya di podcast YBHK. See you in the next video. Peace out. Bye bye guys.